Kisah ini bermula pada tanggal 27 September 1947 di kota Bukit Tinggi. Muhammad Hatta membentuk panitia pusat pengumpulan emas untuk mengumpulkan sumbangan dari rakyat. Sumbangan itu untuk membeli sebuah pesawat terbang yang akan diterjunkan dalam misi-misi khusus guna menyelamatkan Republik Indonesia dari serangan Belanda yang terkenal sebagai agresi militer. Agresi militer yang dilakukan Belanda di sejumlah wilayah membuat gerak pemerintahan Indonesia menjadi terbatas. Jalur darat dan laut diblokade, hanya udara yang masih memungkinkan. Soekarno dan Muhammad Hatta lantas bertekad memiliki pesawat terbang untuk urusan kenegaraan. Namun kala itu tekad berbenturan dengan keuangan negara yang cekak. Masyarakat pun dilibatkan. Muhammad Hatta bertolak ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan menceritakan itu semua. Tokoh adat dan alim ulama turut diberi penjelasan dan diajak untuk terlibat aktif. Niat negara disambut positif. Hatta lalu membentuk sebuah panitia pengumpulan emas. Resmi dibuat pada 27 September 1947. Diketuai Mr. Abdul Karim selaku Direktur Bank Negara. Beberapa pengurusnya merupakan rombongan Hatta dari Yogyakarta, yaitu bekas Bupati Jawa Timur Suryo, serta R.S. Surya Atmaja, dan Mr. Muhammad Rasjid, yang merupakan Presiden Sumatera Barat. Selain anggota panitia tersebut, tokoh-tokoh adat dan alim ulama turut dilibatkan secara aktif untuk mengumpulkan emas dari warga. Tokoh adat dan ulama menjelajahi banyak lokasi demi mendapatkan bantuan, bahkan hingga ke Padang Panjang yang terletak sekitar 21 km dari kota Bukit Tinggi. Hasilnya sangat memuaskan. Masyarakat terutama kaum ibu atau bundo kanduang banyak yang tergugah untuk memberikan emasnya, baik itu berupa kalung, subang, gelang, maupun cincin emas. Berselang 2 bulan, emas yang terkumpul telah mencapai 1 kaleng minyak, kemudian dilebur dan dijadikan lempengan emas batangan dengan berat 14-15 kg. Akhir November 1947, emas batangan diserahkan secara resmi oleh Majelis Pertahanan Rakyat Daerah Sumatera Barat yang dipimpin oleh Chatib Sulaiman kepada Muhammad Hatta di Gedung Agung. Wakil Presiden Bung Hatta lantas menugaskan seorang pembantu dekatnya, Abu Bakar Lubis, bersama timnya mencari kapal terbang untuk dibeli. Berkat bantuan 2 staf perwakilan RI di Singapura, Letnan Penerbang Muhammad Siddiq Tamimi alias Dik Tamimi dan Ferdi Salim, didapat kapal terbang jenis Afro Anson di Thailand. Pesawat tersebut milik Paul Hakegan, warga negara Australia dan bekas penerbang RAF, Angkatan Udara Kerajaan Inggris pada Perang Dunia Kedua. Usai Perang Dunia Kedua, banyak pesawat terbang sebelumnya digunakan untuk perang dijual belikan begitu saja, termasuk pesawat milik Kagan. Harganya yakni 12 kg emas. Pesawat diboyong. Pada awal Desember 1947, pesawat terbang jenis Afro Anson didatangkan ke lapangan udara Gadut Agam dengan nomor registrasi VHBBY yang kemudian menjadi RI-003. Usai mendapat identitas RI-003, pesawat yang baru dibeli langsung dipakai menuju Thailand mengantar Kagan sang penjual. Abu Bakar Lubis, Is Yassin, dan Dik Tamimi ikut serta. Halim Perdana Kusuma dan Iswa Yudi juga ikut bersama. Selain itu, mereka juga berniat membeli senjata serta barang-barang lain yang dibutuhkan di dalam negeri. Akan tetapi mereka dituduh menyeludupkan candu dan emas oleh polisi setempat. Akibatnya Abu Bakar Lubis, Is Yassin, dan Dik Tamimi diusir. Mereka pergi dari Thailand lewat jalur darat menuju Malaysia, Singapura, hingga Bukit Tinggi. Sementara itu, Halim Perdana Kusuma dan Iswa Yudi diperintahkan membawa pulang pesawat RI-003 oleh otoritas setempat. Mereka berangkat dari Thailand pada 14 Desember 1947. Abu Bakar Lubis yang pulang melalui jalur darat mendapat kabar ketika tiba di Singapura.
dia mendapat telegram dari kepolisian berisi info satu unit pesawat Afro Anson jatuh di pantai Selat Melaka, negeri Perak, Malaysia. Dari pemeriksaan otoritas setempat, ditemukan sejumlah barang yang kemudian dipastikan bahwa itu semua milik Halim Perdanakusuma dan Iswayudi. Dan dengan demikian, pesawat yang jatuh itu memang RI-003. Pada tahun 2003, muncul keputusan pemerintah untuk membuat tugu berupa replika Afro Anson di bekas lokasi lapangan udara Gadut. Nama Iswayudi diabadikan untuk lapangan terbang di Malang, sedangkan Halim Perdanakusuma dipakai untuk nama pangkalan utama TNI AU di Jakarta.